حمدا وشكرا لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون متمسكون بالإسلام. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Asy-Syifa yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Di lingkungan kita ini, rumah sakit harapan kita, banyak sekali yang sakit, dan sakitnya itu ada berbagai macam penyebab. Ada yang karena faktor usia, faktor uzur, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena kena musibah, kebakaran, banjir, dan sebagainya. Dan di antara mereka ada yang mengeluh serta menyalahkan Allah, bahwa Allah tidak adil katanya. Mereka lupa bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Dalam sebuah ungkapan dikatakan kullu fi'lillah bil hikmah, segala sesuatu yang menjadi kehendak Allah, di balik itu pasti ada hikmahnya. Oleh karena itu pada kesempatan khutbah Jumat sekarang ini, khatib memilih tema hikmah sakit dan akhir hayat husnul khotimah. Hadirin, sebuah ungkapan mengatakan prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu, sebelum terjadi saudara kita terkena sakit, memang sebaiknya kita melakukan satu langkah antisipasi, pencegahan agar kita tidak terkena sakit. Hadirin, Islam adalah agama yang lengkap, termasuk di dalamnya membahas tentang masalah kesehatan. Dan kesehatan ini mendapat perhatian sendiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau bersabda, sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Atau dalam sabdanya yang lain, as-sihhatu tajun lil mu'minin, bahwa sehat itu adalah mahkota bagi orang-orang yang beriman. Ada juga sabda Rasul yang dinyanyikan oleh Haji Roma Irama, yakni igtanim khamsan qabla khamsin, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla harumika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Faragoka qabla syuglika, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Ginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Dan wasihataka qabla sakomik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Oleh karena itu hadirin, kita sekali lagi memang harus berusaha untuk menjaga kesehatan. Bukankah setelah akhirnya sakit, semuanya semakin mulia di mata Allah, bahkan juga di mata sejarah manusia. Beberapa tokoh ulama yang sakit, di antaranya Imam Syafi'i, sakit wasir sebab banyak duduk menelaah ilmu. Imam Malik lumpuh tangannya, dizolimi oleh penguasa. Nabi tercinta kita pun pernah sakit oleh racun paha kambing di Khaybar yang menyelusup melalui celah gigi yang patah di perang Uhud. Kemudian seorang ustadz yang terkenal di negeri kita, Ustadz Arifin Ilham, juga sakit sebelum meninggalnya
dan sangat fenomenal karena beberapa kali masuk keluar rumah sakit dan bahkan berobat di rumah sakit di luar negeri, rumah sakit Glen Eagle Penang Malaysia, di mana khatib pernah 2 kali besuk beliau di sana di Penang. Hadirin, sakit itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakit seseorang mendapat kemuliaan karena sabar dan membuat malaikat yang selalu sehat takjub kepada si sakit. Yang kedua, sakit adalah jalan kenabian Nabi Ayub yang menyejarah kesabarannya yang lebih dari batas. Disebut dalam sebuah hadis 18 tahun menderita penyakit aneh diabadikan jadi teladan semesta. Hal yang ketiga, sakit itu adalah zikrullah, membuat selalu berzikir dan ingat kepada Allah. Yang menderitanya akan lebih sering dan syahdu menyebut asma Allah dibanding ketika dalam sehatnya. Takbir, tasbih, tahlil, tahmid senantiasa diucapkan dalam bibirnya. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim senantiasa diucapkan oleh mereka yang sakit, tentunya yang beragama Islam. Hal yang keempat, sakit itu adalah istighfar. Karena sakit jadi memperbanyak istighfar. Dosa-dosa akan mudah teringat jika datang sakit, sehingga lisan terbimbing untuk mohon ampun terus-menerus secara istiqomah. Hal yang kelima dari hikmah sakit adalah sakit itu menguatkan tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kita semakin sadar bahwa hanya Allah Maha Penolong. Berulang-ulang kita sebut asma Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hikmah yang keenam, sakit itu adalah muhasabah. Dia yang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, mengingat dan menyiapkan bekal akhirat. Kalau tidak sakit, mungkin sibuk waktu, tenaga, energinya untuk urusan-urusan dunia. Mungkin nyaris tidak punya waktu dan lalai untuk zikrullah, istighfar, baca Quran, salat 5 waktu, sedekah dan sebagainya. Hikmah yang ketujuh dari sakit adalah sakit itu jihad. Berusaha dengan sepenuh hati. Dia yang sakit tak boleh menyerah kalah. Diwajibkan terus untuk berikhtiar, berjuang demi kesembuhannya. Doa, ikhtiar dan tawakal. Contoh Ustaz Arifin Ilham, beliau sakit yang cukup lama, berusaha untuk bisa sembuh, bolak-balik ke Penang Malaysia, dan biaya yang tidak sedikit konon menghabiskan 7 atau 8 miliar. Saudara kita Olga Saputra bolak-balik di rumah sakit, sebulan di Indonesia, 10 bulan di rumah sakit Elizabeth di Singapura, konon menghabiskan lebih dari 70 miliar. Masya Allah. Hadirin, yang kedelapan, bahkan sakit itu adalah ilmu. Bukankah ketika sakit dia akan memeriksa, berkonsultasi ke dokter ahli, lalu mencari tahu apa penyebab dan bagaimana solusinya, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Maka diusahakan senantiasa disiplin untuk melakukan pencegahan, dan usaha itu menjadi habit. Kalau sekarang tidak sulit sebetulnya,
Setiap obat cukup kita cari di Google, obat ini apa fungsinya, apa manfaatnya. Setiap penyakit kita cari di Google apa solusinya. Ya, sebagai sebuah pencegahan tentu selain konsultasi kepada ahlinya, yakni dokter ahli, kita harus tahu bahwa banyak hal penyakit bersumber dari darah. Ada sebuah ungkapan, blood is life, darah adalah kehidupan. Banyak dari kita yang melalaikan tentang faktor darah ini, yang membuat adanya darah yang kental, adanya penyumbatan darah, adanya gula darah dan sebagainya, dan kemudian tidak berusaha disiplin dalam pola makan, pola minum, dan pola tidur. Ustadz baru saja dibekam tadi malam, darahnya banyak sekali. Ini satu solusi pengobatan tibun nabawi, yakni mengeluarkan toksin atau darah-darah kotor yang belakangan diakui juga oleh dokter ahli medis, walaupun ada dokter yang belum menerima tentang pengobatan ala Nabi ini, tibun nabawi ini. Tetapi ada dokter yang berprofesi juga melakukan bekam atau lizamah, dan ini adalah solusi untuk membersihkan darah kita. Makanan-makanan yang beraneka ragam masuk ke dalam tubuh kita, terjadi adanya kekotoran dalam darah, lalu dibersihkan. Pengalaman ini tadi malam, darahnya banyak sekali, dan setelah itu kemudian langsung kering, mandi tidak ada masalah. Ini adalah pengobatan ala Nabi yang belakangan memang semakin marak. Kemudian hadirin, hikmah sakit yang selanjutnya adalah sakit itu nasihat. Yang sakit mengingatkan si sehat untuk menjaga diri. Yang sehat menghibur si sakit agar mau bersabar. Allah cinta dan sayang keduanya. Oleh karena itu etika ketika kita menunggu atau besuk terhadap yang sakit bukan hanya sekedar mengajak ngobrol, menghibur, bukan. Ketika kita datang, lalu kita besarkan hatinya, kemudian kita ajak yang ada di situ berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Kita doakan yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Itu si sakit merasa senang, ada dorongan dari dalam untuk sembuh. Allah yashfi, insya Allah Allah akan menyembuhkan, insya Allah. Jadi diberikan kekuatan secara batin. Hikmah sakit yang selanjutnya yang ke-10, sakit itu adalah perekat ukhuwah. Saat ada yang sakit, keluarga yang jarang datang akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra, menghibur dan mendoakan. Contoh, dulu saya pernah sakit 2016 hepatitis B. Kemudian banyak yang besuk. Ya, setelah di scan, CT scan, dokter ahli menyarankan agar transplantasi hati seperti Cak Nur atau Dahlan Iskan. Tapi kemudian saya tidak mau, saya keluar dan berobat alternatif di rumah sakit sehat Herba Center. Selama 14 hari alhamdulillah Allah takdirkan kesembuhan. 2019 saya terkena sakit perut kembung mengeras seperti orang bunting. Setelah diperiksa di rumah sakit ternyata ada batu, yakni 10 mili dan 5 mili. Setelah di ronsen CT scan, dokter ahli menyarankan pengangkatan batu empedu. Ya, itu adalah solusi secara medis. Tetapi kemudian saya tidak mau, walaupun sudah ditentukan, minta keluar dengan tanda tangan, lalu berobat di tempat yang lain, Rumah Sehat Herba Center, lalu Allah takdirkan kesembuhan. Artinya bahwa rumah sakit memang solusi untuk
menyembuhkan mereka-mereka yang sakit, tetapi bukan satu-satunya. Ada alternatif untuk kesembuhan itu. Dan pada saat saya sedang sakit 2 bulan berturut-turut, didoakan oleh jamaah zikir ribuan di Majelis Az-Zikra Sentul, yang jamaahnya sampai 20-25 ribu. Lalu Ustadz Arifin Ilham dan Ustadz Syukur meminta pada jamaah untuk mendoakan saya. Disebutkan, Bang Ustadz Sunandar sedang sakit, sedang dirawat, mari kita doakan. Bayangkan 25 ribu jamaah mendoakan kesembuhan. Bulan berikutnya karena masih sakit, kembali didoakan. Artinya apa? Artinya bahwa doa itu adalah mukhul ibadah, mahkota ibadah. Kita bergantung kepada Allah, Allahus Samad, maka kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan abaikan doa. Kita senantiasa berdoa, Allahumma anta syafi, ya Allah, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan. Ishfi min maradi hadha, sembuhkan sakitku ini ya Allah. Anta syafi, la shifa illa shifauka, biiznika wa bikuwatika wa bikudratika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Engkaulah zat yang maha menyembuhkan ya Allah. Tiada kesembuhan kecuali darimu, dengan kekuatanmu, dengan kudrahmu, dengan rahmatmu, duhai yang maha pengasih dari sekalian pengasih. Kita senantiasa berdoa memohon ampun kepada Allah, utamanya di saat sujud terakhir rakaat ke-8 kita berdoa, atau dalam ruku terakhir kita berdoa memohon kepada Allah, atau kita baca doa ketika kita umrah ibadah haji minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, yang banyak, yang penuh berkah dan ridhomu, dan kesembuhan, wasifan min kulli dain wasqamin, dari segala penyakit dan penderitaan hidup, dengan rahmatmu duhai yang maha pengasih dari sekalian pengasih. Jadi senantiasa kita mohon kepada Allah, jangan hanya mengeluh, mengerang. Kita senantiasa zikrullah, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Hadirin, hikmah sakit yang selanjutnya adalah sakit itu gugur dosa. Sakit itu adalah gugur dosa. Anggota badan yang sakit dinyerikan dan dicucinya kafarat. Yang ke-12, sakit itu mustajab doa. Mustajab doa. Orang yang sakit kalau mendoakan maka mustajab doanya, diijabah doanya. Imam As-Suyuti keliling kota mencari orang yang sakit, lalu minta didoakan oleh yang sakit. Ustadz Arifin Ilham ketika khotib besuk ke sana, ke rumah sakit Glen Eagle Penang, Malaysia, diceritakan bahwa dia membesuk kerabat yang sakit dari satu lantai ke lantai yang lainnya, dan kemudian mendoakan dan minta didoakan. Hadirin, hikmah sakit yang ke-13, sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan. Maksudnya, orang yang sakit kalau dibujuk setan untuk diajak maksiat, dia tak mampu dan tak mau. Bahkan dosa terdahulu disesali kemudian dan mohon diampuni. Orang yang sakit itu zikrullah, istighfar, tidak mudah digoda oleh setan. Kita tahu bahwa setan bersumpah akan menggoda anak cucu Adam untuk bersama-sama dijerumuskan ke dalam api neraka. Lihat surat Al-Baqarah dari ayat 30 sampai 39. Kemudian hikmah sakit yang ke-14, sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Muhasabah diri. Maka adanya sakit ada hikmahnya. Sakit menimbulkan satu sikap keinsyafan yang disukai Nabi dan para makhluk langit. Yang ke-15, sakit meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Saat sehat, kita ibadah seperlunya saja, sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi ketika sakit, ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering,
tahiyat, doa jadi lebih lama dan khusyuk, memohon kepada Allah dengan penuh pengharapan. Allahumma anta syafi isfini maradi hadha la sifa illa sifauka biiznika wa bikuwatika wa bikudratika wa birahmatika ya arhamar rahimin. Senantiasa kita ingat pada Allah, ya Allah, Engkaulah zat yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah sakitku ini ya Allah. Sesungguhnya tiada kesembuhan kecuali dengan izin-Mu, dengan kudrah-Mu, dengan kekuatan-Mu. Sembuhkan sakitku ini ya Allah. Atau kalau kita membesuk, ya Allah, sembuhkan orang tua hamba ya Allah, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Terus kita berusaha. Kemudian hikmah yang ke-16, sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Menyesali perbuatan yang lalu, berazam untuk tidak mau berbuat dosa dan maksiat lagi. Adakah orang yang terbaring di rumah sakit dia masih tetap sombong? Dia masih tetap mengagung-agungkan kekayaannya, jabatannya? Lu tahu nggak? Sambil terbaring dia sakit, lu tahu nggak jabatan gua? Siapa gua? Lu tahu nggak berapa banyak kekuatan gua? Nggak ada. Jadi kesombongan terkikis. Ada sebuah kisah tentang orang yang sangat kaya di luar negeri. Dia tunjukkan kesombongannya. Saya miliki semuanya di dunia ini. Saya punya banyak anak buah. Hei kamu sini, duduk kamu, sujud kamu, sujud. Sujud anak buahnya. Nggak lama ada telepon dari dokter pribadinya. Dokter pribadinya kemudian memberitahu bahwa umurnya nggak lebih dari 40 hari lagi. Bukan main dia paniknya si sombong itu memohon, wahai dokter, tolong saya dokter, tolong saya, berapapun saya bayar. Akhirnya dia meninggal juga, hilang kesombongan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hikmah sakit yang selanjutnya memberi kesempatan berpahala bagi keluarga dan handai tolan karena mendoakan, bersedekah dan besuk. Saudara kita besuk dapat pahala, mendoakan dapat pahala. Dan selanjutnya, dan yang ke-9, pada akhirnya sakit membawa kita untuk selalu ingat mati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengingat mati dan bersiap amal untuk menyambutnya adalah pendongkrak derajat ketakwaan. Karena itu mulailah belajar untuk tetap tersenyum dengan sakit. Yakin ada hikmah di balik sakit. Karena itu mari jalani hidup ini dengan keseimbangan. Mari sayangi badan kita, tubuh kita punya hak untuk istirahat. Maka solusinya kita jaga pola makan, pola minum, pola istirahat, pola kerja dan pola ibadah kita. Solusi kita bertarget hidup husnul khotimah. Hadirin, mati adalah satu hal yang pasti terjadi dan dialami oleh setiap manusia, suka atau tidak suka, siap atau belum siap, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Dan kata mati atau kematian itu berulang-ulang disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ketika mati tentu ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Nah, apa itu husnul khotimah dan apa itu su'ul khotimah? Husnul khotimah adalah akhir hidup yang baik bagi seorang muslim. Su'ul khotimah adalah akhir hidup yang buruk bagi seorang muslim. Ciri-ciri husnul khotimah itu, beberapa ciri husnul khotimah yang dirinci para ulama berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Di antaranya, seseorang yang mengucap kalimat la ilaha illallah berdasarkan sabda Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir perkataannya mengucap kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Tetapi puluhan hidup kita hidup ini, kita menyaksikan sekian banyak orang yang mau mati. Tentu bisa dihitung dengan jari orang yang ketika akan mati yatazazza sakaratul maut, mengucap la ilaha illallah dari bibirnya, lalu kemudian matinya tersenyum. Sangat jarang ya. Oleh karena itu yang harus kita persiapkan. Selanjutnya, orang yang meninggal karena taun, karena penyakit wabah atau sampar, seperti beberapa waktu yang lalu karena virus corona. Rasulullah bersabda, at-taun syahadatun likulli muslimin. Mati karena penyakit sampar, karena virus corona adalah syahid bagi setiap muslim. Orang yang mati syahid itu ada 6.
Yang pertama, orang yang meninggal karena penyakit taun. Ada beberapa sebab orang yang mati syahid. Pertama, orang yang meninggal karena taun. Yang kedua, karena sakit perut. Yang ketiga, wanita yang melahirkan. Yang keempat, mati karena tenggelam, misalnya di kapal laut. Yang kelima, orang yang meninggal karena kejatuhan bangunan atau tebing. Yang keenam, orang yang meninggal di jalan Allah. Yang ketujuh, orang yang meninggal dalam keadaan mengerjakan kebaikan atau amal soleh. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu